Orang ini memanggil apa? Ya Muhammad. Wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Khabar, ya. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada alla ilaha illallah. Islam itu jika engkau bersaksi, bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang patut diibadahi kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah. Lalu kemudian apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hadis pertama tentang niat itu juga direkam oleh Umar, an Umar bin Khattab, ya, an Abi Hafsin, Umar bin Khattab. Hadis yang kedua pun juga sama, an Umar bin Khattab, ya, dari Umar bin Khattab. Qala, ia berkata, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika kami ini berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian apa? Dzata yaumin, jadi pada suatu hari itu adalah kami berada di sisi Rasul. Id tala'ah, saya agak miring gini aja biar sempat kelihatan, ya. Nah ini ya. Nah, sip. Ittala'a, tiba-tiba muncul. Tulu' itu tulu' syams, itu munculnya matahari. Maka ada istilah dari kalimat tola'a itu apa? Matla', ya, tempat bertolaknya. Sehingga kalau tela'ah itu kemudian jadi bahasa kita, tela'ah memunculkan sebuah pemahaman, ya. Ada lagi tola'al badru alaina, ya, telah muncul atas kami al-badru, Rasulullah Muhammad yang laksana bulan purnama, ya. Nah, ittala'a, tiba-tiba muncul alaina atas kami. Siapa yang muncul? Rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadits thiyabi, yang amat sangat putih sekali pakaiannya. Putih itu mana? Warna putih itu. Kalau ini apa? Oh, bening. Berarti bukan air putih. Nah, itu ya, mulai sekarang dirubah itu. Nah, lewat jawab benar. Lek toyo petak iku keliru, toyo wening, ya. Jadi seorang laki-laki itu adalah syadidu bayadits thiyab, amat sangat putih pakaiannya, syadidu sawadis sya'ri, yaitu amat sangat hitam sekali warna rambutnya. Jadi coba bayangkan rambutnya wireng, maring ini pakaiannya putih, itu kan lek wonge enggak wanteng wis kuwetok enggak wanteng ya. Wong gak patek gantengnya lek pakaian putih terus rambutnya itu hitam, itu ketok gantengnya itu ya. Iku durung wajah itu nanti.
Maka bapak-bapak ketika rambutnya mulai memutih itu kemudian ketakutan itu kehilangan kegantengannya. Lalu berikutnya apa? Di samping warna rambutnya itu hitam, la yura alaihi atharus safar. Tidak terlihat kalau dia tersebut itu adalah bekas melakukan perjalanan jauh. Kenapa? Tidak ada tanda-tanda keletihan. Kusut masai gak pakaiannya itu still banget gitu. Dia wala ya'rifuhu minna ahadun, wala ya'rifu, dan tidak ada yang mengenalnya minna dari kami ahadun seorang pun. Jadi herannya kalau itu bukan orang jauh, lah kok nggak ada yang kenal. Kira-kira kalau sekarang itu di tracking itu, sopo sih wong itu fotone tuk, oh gak muncul, ya namanya itu gak muncul. Sekarang begitu orang di vaksin itu kan bisa di tracking itu, wong ki melayune nandi, sehingga kemudian orang-orang yang nyengit-nyengit menikah lagi itu takut vaksin itu. Saya tuh bilang sama dokter catur itu, enggak, aku gak vaksin. Kenapa? Kalau ini kamarnya ketahuan. Nah, jadi tidak ada tanda-tanda kalau dia itu habis bepergian jauh, orang jauh, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada di antara kami seorang yang mengenalinya. Hatta jalasa, sehingga kemudian dia duduk ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong iki gak ono sing kenal, wong sahabat saja dengan Nabi ada jarak, tapi begitu orang ini, tamu ini datang, tamu yang tidak dikenal ini tiba-tiba mendekati Nabi. Jadi sahabat ini bingung lihat orang ini, siapa sih orang ini? Apalagi dulu nggak ada googling gitu ya. Sekarang ini kan bisa difoto orang ini, dek, lalu kemudian dimasukkan di Google, itu tanya siapa dia, itu muncul Pak. Coba itu kan canggih sekarang ini. Manusia mana aja macam-macam ya, man, sak macam ya. Lalu kemudian apa? Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sehingga dia duduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadap Nabi, fa asnada rukbataihi, lalu kemudian dia sandarkan rukbataihi, kedua lututnya, ila rukbataihi, ke lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lutut ketemu lutut. Berarti apa? Depan. Coba, bukan di samping, bukan. Tapi jadi dia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Wa wadda'a kaffaihi ala fakhidhaihi, dan kemudian tamu ini meletakkan kaffaihi, dua epek-epek. Nah, saya dulu menerjemahkan ini epek-epek, telapak tangan diletakkan pada pupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ini? Bahasanya ini paha. Ya, sahabat ngomong paha itu kan pikiran sing aneh-aneh. Jarang berpikir paha ayam itu. Tapi paha yang punya ayam. Ya. Jadi begitu dekat orang ini jaraknya dengan Rasul. Tangannya diletakkan ke paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keduanya tangannya. Waqala, dan dia berkata, ya Muhammad. Loh, ini aneh lagi. Allah saja memanggil Rasulullah, tidak pernah menggunakan namanya. Ya Muhammad ada? Gak ada.
Kalau para nabi yang lainnya dipanggil ya Musa ja'al lana, macam-macam itu ya. Ya Harun. Ya. Tapi Pak Harun ada di sini. Ada ya? Hadir. Jadi dipanggil namanya itu. Ya Ibrahim a'rid an hadza. Ya, panggilnya begitu. Ya apa namanya? Ya Yusuf dipanggil namanya. Tapi ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil gelarnya. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Jadi ketika memanggil itu adalah tidak dipanggil dengan nama Muhammad oleh Allah, tapi dipanggil kedudukannya, julukannya. Tapi nabi lain itu tidak. Tetapi apa? Orang ini memanggil Rasulullah Muhammad dengan panggilan ya Muhammad. Orang berpikir, wah ini berarti teman akrabnya Rasul ini. Paham ya? Lek manggil ngono iku berarti wong cedhek nabi ku. Karena para sahabat itu adalah semuanya memanggil ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Begitu juga istri-istri Rasul memanggil ya Rasulullah. Orang ini memanggil apa? Ya Muhammad. Wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Khabar ya. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada alla ilaha illallah. Islam itu jika engkau bersaksi, bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang patut diibadahi kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasul. Lalu kemudian apa? Wa tuqimus shalah, dan engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau puasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, dan engkau menunaikan ibadah haji ke Baitullah, bukan ke Karbala. Halo? Sekarang orang Syiah itu tidak lagi ke Makkah hajinya, tapi ke Karbala. Maka dalam kitab mereka tersebut itu dikatakan bahwa ya, kalaulah orang itu tahu kemuliaan Qum dan Karbala, maka orang tidak sudi lagi untuk pergi ke Madinah dan Makkah Al-Mukarramah. Itu gitu dalam kitabnya. Ya, sehingga mereka tersebut itu dulu ingin mengacau, selalu mengacau, ada haji ingin mengacau. Terakhir itu terjadi tragedi berdarah itu, injak-injak itu adalah upaya mereka. Maka kemudian tegas Arab Saudi alhamdulillah kala itu melarang ya orang Iran untuk melakukan ibadah haji, dan akhirnya mereka melakukan ibadah haji ke Karbala. Nah, bedanya adalah kalau kita talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, mereka tidak. Labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, gitu. Itu. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu pun kata Nabi ini stata'ta ilaihi sabila, jika hal itu engkau mampu, kuasa di dalam menempuh jalan ke sana. Manis tata'a ilaihi sabila, itu kalau dalam bahasa Al-Qur'annya.
kok krek gitu. Nah, itu bisa dilihat di dalam apa? Surat yang ketiga Ali Imran itu ya. Masalah ibadah haji. Yaitu pada ayat yang ke-97. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ayat ini saya baca karena saya rindu, rindu kepingin ke sana lagi. Ya, ron tahun dah oleh rono. Ya, saya 1 bulan ini lihat di apa? Di live Makkah itu, kemudian sudah banyak yang apa? Yang tawaf, sudah tidak berjarak lagi, ku cukup bahagia saya itu. Cukup bahagia. Sholatnya wis gak berjarak lagi, itu cukup bahagia itu ya. Kene sik jarak tadi. Wis nggak usah jarak-jarakan. Jarak iku nang ngene doli kono. Ya. Oke. Jadi walillahi 'alan nasi hajjul bait. Walillahi, dan karena Allah, 'alan nasi, kewajiban manusia, hajjul bait, untuk melakukan haji ke Baitullah. Baitullah yang dimaksud di mana? Yaitu di Makkah. Jadi ibadah haji itu hanya lintas Makkah. Di Madinah nggak ada kaitannya. Ada nggak kaitannya? Tidak ada, hanya ziarah, ya, ziarah, salat di sana. Ora ono istilah kemudian arba'in itu ora ono. Cuman di Indonesia itu bagaimana kemudian mengatur apa namanya, lalu lintas orang haji itu dibikinlah di sana 8 hari, ya, sehingga kalau 8 kali 5 melakukan salat fardu berarti 40 lah. 40 itu adalah arba'in. Istimewa 40, sehingga yang kita kaji pun juga kitab arba'in. Nah, jadi walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Itu adalah bagi orang yang istita'ah, orang yang punya kemampuan menempuh jalan sana. Seperti kemarin, karena memang apa namanya perjalanannya belum diamankan oleh Allah, maka tidak berkewajiban. Kini udah aman. Coba liga pertandingan sepak bola itu wis gak ono sing nggih masker blas sesan. Ya. Coba bagaimana itu kemudian apa? Manchester United itu dibantai dengan Liverpool 5-0 itu. Itu saya hadir di depan televisi. Ya, bisa ya itu. Kalau sepak bola jangan tanya. Sepak bola sama tinju, Pak, saya. Jadi walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di ujung kalimat ini loh yang luar biasa. Wa man kafara, siapa orang yang ingkar. Artinya dikasih kemapanan, kemampuan, kesehatan oleh Allah, tetapi dia ingkar, tidak melakukan ibadah haji sampai dia meninggal dunia, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah itu gak butuh pada orang model begitu itu. Hanya ditawari 2 pilihan, kepingin matinya secara Yahudian atau Nasranian atau Nasrani. Wes itu tak, Pak. Ya. Oleh karena itu bapak-bapak yang saat ini kemudian apa berniat untuk haji, daftar, gak usah takut itu, gak usah takut. Waduh,
Saiki lho Ustaz, antrine Sidoarjo 17 tahun. Halo? 17 tahun. Sampeyan arepe kalkulasi. Umurku 60. Tambah 17. Wis gak usah daftar terus umroh, jangan. Paham ya? Udah daftar aja haji. Yang kita tanamkan azam, niat yang kuat. Itu nanti kalaupun kemudian Allah dengan qadarullah itu ternyata itu adalah kita wafat, kita sudah tercatat sebagai orang yang gunanya niat bab niat kemarin itu di sana itu. Nah, kita sudah azam, kita sudah niat. Karena bagi orang yang mampu harus kari nunggu kondisi kan gitu. Oke, berikutnya setelah kemudian dijawab oleh Rasul bahwa Islam itu adalah begini, maka kemudian si tamu ini mengatakan sadaqta, engkau benar Muhammad. Jadi sahabat itu wong ki sapa sih takon, marene dijawab bener pean Muhammad. Ya, nguai soal mari ini membenarkan. Ini kan koyok guru ambek murid. Paham ya? Pikiran para sahabat iki sapa sih wong ki? Gurune ta. Kan gitu. Akhirnya kemudian apa? Setelah itu apa kata sahabat itu? Fa'ajibna lahu. Aku heran kepada orang itu. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia tanya dan dia membenarkan. Heran sapa iku? Duduk kagum. Hebat. Dia takon ambil kemudian membenar, bukan, Mbak? Maknanya yang dimaksud fa'ajibna ini adalah heran, bermakna heran. Ya. Lalu kemudian apa? Bertanya lagi, qala fa akhbirni 'anil iman. Maka kemudian Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi, yaitu iman itu jika engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, wa rusuli dan rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir. Lalu kemudian wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada qadar Allah yang baik itu qadar Allah yang baik maupun yang buruk. Qala, setelah dijawab itu, sadaqta, engkau benar. Ya. Coba ketika ada seorang anak magang nang ngene bakso ya. Lalu tanya tentang konsep caranya membuat bakso sing enak terus sampai diminati banyak orang itu apa? Diterangke. Ya, sohibul bakso. Menerangkan langsung kemudian apa? Jawab anak yang magang, bener sampean niku. Kira-kira sing ditakoni, lho kowe iku ngetes apa ora? Arep ngetes ta kan gitu toh. Kan apa? Takon tapi nah, kemudian apa? Berikutnya setelah dijawab begitu, sadaqta, engkau benar Muhammad. Qala fa akhbirni, lalu kemudian kabarkan kepada aku, kata tamu itu, seorang laki-laki itu, anil ihsan. Nah, beritahukan kepada aku tentang ihsan itu. Ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah jika engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau tersebut itu melihatnya. Fa illam takun tarahu, maka jika engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, ketahui bahwa Allah itu melihat engkau. Maka saya ingin menjelaskan bahwa tingkatan orang yang beribadah kepada Allah
Ini bisa pakai jalan-jalan ya. Bisa ya? Ah, bisa. Oh, panjang. Ya. Jadi ada 3 tingkatan orang tersebut itu beribadah kepada Allah. Yang pertama itu adalah ibadatul abid. Ibadatul abid. Ibadahnya para penghamba Allah, ya. Lah orang yang beribadah kepada Allah ini ibadahnya itu adalah khaufan, karena rasa takut. Khaufan lillah. Jadi dia takut kepada Allah. Boleh enggak? Wah, itu tingkat luar biasa ini. Ini tingkat yang luar biasa. Tapi ada orang tersebut itu beribadah itu adalah li talabis shawab wal jannah. Jadi untuk mencari pahala dan surga. Boleh nggak ini? Boleh. Lah ini ibadahnya model apa ini? Itu adalah ibadatut tujjar. Itu ibadahnya pedagang. Transaksional. Paham ya? Transaksional itu. Jadi ada ibadatul abid, ini ada ibadatut tujjar. Lah kira awak dhewe ning ndi iki? Karena orang bersolawat itu ya dihitung. Salat pingsan 10 kan itu toh. Nah, jadi semuanya baca Quran itu dihitung. Bismillahirrahmanirrahim. Iki 19 huruf. Kali 10 190. Lumayan iki, semari wis. Jadi transaksional. Tapi boleh, boleh. Ya, yang ketiga adalah orang yang ibadatus syukri, ya, hayaan. Jadi ibadatus syukri atau ibadatus syakir boleh ya. Ibadahnya orang yang bersyukur kepada Allah. Jadi dia melakukan ibadah untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah, sehingga dia malu kalau tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi beliau tersebut itu salat malam sampai telapak kakinya tersebut itu bengkak, ya. Itu adalah hayaan, malu kepada Allah. Karena begitu luar biasa nikmat-nikmat yang Allah berikan, sehingga ketika Bunda Aisyah itu kemudian menegur, bukan menegur salah, bukan mengingat, ya Rasul, kok sampai begininya ya Rasul, bukankah engkau itu adalah maksum ya Rasul, kok sampai begini ibadah engkau, ya. Apa kata Allah? Afala uhibbu an akuna abadan syakura. Apakah aku tidak suka kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Begitu. Lawak dewe.
Yes, paling tidak ikilah lumayan lah. Jadi kalau ini level 1, ini level 2, ini level 3. Dan ini oleh Imam An-Nawawi itu diterangkan dalam syarahnya itu. Itu luar biasa itu. Jadi tingkatan-tingkatan orang itu ibadah. Buktinya apa? Lalet enggak Ramadan itu gak patek sergep maca Quran kok. Tapi lek Ramadan kenapa? Karena kalkulatif. Ya tak? Apa itu kan bukan ibadahnya model pedagang gitu. Bukan berarti pedagang ibadah yang ngono, bukan. Ibadahnya model pedagang. Ya. Jadi bahasanya aku ngono iku oleh apa? Tapi kalau Rasul enggak. Ya, aku beribadah itu adalah ingin aku menjadi hamba yang bersyukur. Aku malu kalau aku tidak beribadah kepada Allah. Orang kalau model ibadahnya model begitu, Masya Allah itu luar biasa. Ya. Ibarat kalau orang itu nyambut gawe, gitu ya. Itu kemudian dia malu sama apa namanya bosnya, karena bosnya loyalnya luar biasa itu. Mulai pegawainya loro itu wis disupport itu. Wis nek rumah sakit gak usah mikir biaya, ya. Engko tak biayai, tapi engko balekno. Ya. Jadi loyal, sehingga kemudian malu seorang pegawai yang semacam itu kalau kerjanya orang api kan itu. Begitu juga yang dirasakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah sekalian, itu ihsan itu, ihsan. Jadi orang bisa masuk dalam wilayah yang itu manakala orang itu ketika beribadah merasa dilihat oleh Allah, sehingga apa? Satu, akan muncul khauf, rasa takut kepada Allah. Paham ya? Yang kedua, akan muncul apa? Hayaan, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karena apa? Karena ihsan. Kalau tidak merasa dilihat oleh Allah, tidak akan pernah begitu. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nanti kemudian di ujung ini apa konklusinya hadis ini? Kira-kira hikmah daripada hadis itu apa? Kita lanjut dulu. Setelah dijawab begitu, kemudian qala, berkata pula seorang laki-laki itu, fa akhbirni, ya Rasul, kabarkan kepadaku anis sa'ah, tentang kiamat. Qala, berkatalah Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ya, tidaklah yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Hebat ini. Jadi Nabi itu tawaduk di hadapan para sahabat. Coba bayangkan. Ketika ada seorang guru itu ditanya, ya, lalu kemudian guru itu enggak tahu, kira-kira berani ngomong, oh maaf, aku tidak tahu. Berani? Banyak yang gengsi. Ah, itu perkara kecil itu, nanti kita jawab berduaan. Padahal nggak tahu. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adabnya luar biasa. Mal mas'ulu anha, tidaklah yang ditanya tentang kiamat itu bi'a'lam minas sa'il, lebih tahu daripada orang yang
yang bertanya. Sing ditakoni ku ya gak luwe ngerti timbangane sing takon. Itu akhirnya kemudian pikiran para sahabat itu, sopo to iki? Sopo to iki? Tambah kacau itu pikirannya. Ya. Pertama mungkin mikir teman akrabnya masuk akal gitu ya. Tapi lah kok ngene iki? Begitu ditanya tentang kiamat lah kok dia mengatakan, padahal apa? Di ayat Al-Qur'an itu ya, yas'alunaka 'anis sa'ah. Ya. Jadi mereka bertanya kepada Muhammad tentang tentang kiamat itu. Jawabnya apa? Udah kiamat itu urusan Tuhan bukan gitu toh. Tapi Nabi ini mengatakan adalah tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Akhirnya kemudian apa? Laki-laki itu juga sopan itu. Ya. Kalau begitu, qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Itu Pak. Kalau berat untuk menjawab itu, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Akhirnya kemudian qala, itu kalau memang begitu dijawab oleh Nabi, antalidal amatu rabbatah. Jadi tanda kiamat itu yang pertama adalah jika seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Paham? Jadilah anak budak perempuan melahirkan tuannya, maka itu tanda kiamat. Ada seorang ibu kemudian punya anak. Anaknya ini sukses, dididik sukses. Yang tadinya mungkin ekonomi rendah itu ya, lalu kemudian sukses anaknya, jadi seorang yang ternama atau kaya. Akhirnya kemudian dia punya anak ya. Lalu ibu tidak usah di sana, sudah nempat di rumah kami aja ibu, kami akan tempatkan kamar yang luar biasa. Awal-awal begitu. Awal-awal. Lalu kemudian apa? Dia punya anak, Bu, maaf dia saya punya acara, istri juga punya acara, titip ya anak saya ya. Nah, Bu, tolong ya, daripada orang lain nanti kan tidak jelas, ibu ya yang ngantar anak sekolah ya, ngantar les ya, macam-macam. Bu, karena orang sini ini enggak amanah, maka kemudian ibu ya yang nyuci ya, tolong ya. Bu, ibu yang menyetrika ya. Akhirnya kemudian anaknya ini yang dititipkan nangis. Lalu kemudian ada bapaknya tadi itu. Ibu itu gimana sih? Wong atasnya gitu aja kok kemudian dititipi anak, cucunya sendiri kok sampai nangis begitu. Ada nggak begitu? Itu tandanya kiamat adalah ketika seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Mestinya kan wong tua iku aja dikasih pekerjaan kan gitu toh? Mestinya. Ya Allah. Itu termasuk misalnya lahirin anak terus itu sama orang tua di kampung gitu loh. Hah? Kayak jenengan dah? Hah? Ya lihat dulu, tetap orang tua di kampung itu ngapain dulu? Ya, karena di sana itu adalah aman wilayahnya daripada di sini. Untuk kemudian keamanan moralitas anak-anak kita, keamanan akidah anak-anak kita, monggo. Tapi sekali lagi,
Jangan kemudian itu membebankan kepada orang tua, kemudian seolah-olah kita ini pesuruh daripada orang tua. Lalu kemudian kita ini transaksional. Bu, lek ngono sampean gatak ngene titipe anak ngene. Ya Allah, padahal orang tua kita tidak pernah transaksional dengan kita. Maka berbuat baik kepada orang tua itu adalah menggunakan apa? Wabil walidaini ihsana. Ya, ayatnya begitu di dalam surat Luqman ayat 13. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Begitu juga 14. Lalu kemudian wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Jadi kita disuruh oleh Allah berbuat yang terbaik kepada orang tua itu ihsana, tanpa perhitungan. Kenapa? Karena orang tua kita tidak pernah perhitungan kepada kita. Kalau sekiranya orang tua sekarang itu ngitung-ngitung, nah gini loh, lek kue abot nulung ibu, saiki kue biyen nalikane 9 bulan, ya, neng gene perut ibu, kue bayar piro sedina? Nalikane kue lahir, ibu taruhane mati, kue bayar piro? Ibu iso waktu itu kue metu langsung tak penyet itu iso nak. Cekik ngono kan mari wis ana. Ya toh. Kowe iki durung apa-apa sing nglarakno wong tuwa. Ya. Lalu kemudian setelah itu 2 tahun kue tak susoni nak. Kue bayar piro sedina? Marene awakmu di sekolah gantian niku biyen regane sekolah sak wulan sakmene saiki krusno sampai saiki mampu kita membayar. Dan orang tua itu tidak pernah berhitungan. Bahkan ketika kemudian kita datang dengan lapar, orang tua itu sebetulnya juga lapar, tapi makanan itu diberikan kepada kita. Lu ngono anak itu sukses, itu kemudian anak itu kemudian memberikan sesuatu kepada orang tua. Apa kata orang tua? Nah, ojo nak wis ge awakmu, mak wis cukup, ya, bapak wis cukup, wis ono. Padahal itu makna ihsan itu adalah melakukan sesuatu tanpa perhitungan. Kita seharusnya begitu dengan Allah. Ya. Nah, para jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah. Jadi kembali lagi kepada tadi. Jadi tanda kiamat itu adalah ketika seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Gus wakeh. Bahkan tidak cuman begitu, wong tuane malah disiksa. Gara-gara njaluk duit, ngapunten beli HP ora dipateni wong tuane sih. Wah, iku apa gak mempercepat terjadinya kiamat itu? Tidak sekolah saja mengalami akselerasi, tapi kiamat pun juga akan mengalami akselerasi, percepatan. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya ini, wa antaral hufata al-urata al-alata ri'a asya. Wa antara jika engkau melihat al-hufata, yaitu orang tersebut itu adalah bertelanjang kaki, al-urata bertelanjang dada. Artinya sing lanang gak kelamben, Mbak. Polahe gak duwe. Nah. Dulu di zaman saya
kecil itu tuku kelambian riyo saiki anak-anak kita tuh, anak-anak kita itu tuku kelambi apa lek riyo ya Pak? Siapa lagi mall. Alhamdulillah di Pasuruan itu saya seneng. Mall itu gak tahu laku Pak. Sama lihat Pasuruan itu, mall gak tahu dadi Pak. Mesti langsung tutup itu. Kenapa? Penduduknya bukan konsumtif. Itu wong Pasuruan itu. Delok regane ning ngene mall piro? Dek. Mari ini di foto ning ngene pasar Eberan. Oh padha ambek iki tuku ikene. Gitu Pak. Ya, wong kene kan kakan buaya itu. Padahal gak duit ya nang ngene mall. Buaya ndelok-ndelok ngono. Dicoba. Kelambi sing apik-apik dicoba di foto. Lebokno Facebook. Padahal iku duduk enggak iso bayar iku, Pak. Oke, berikutnya. Jadi al-hufata yaitu bertelanjang kaki. Karena memang saya dulu sekolah mbok nyeker baru kelas berapa itu, kelas 2 apa kelas 3 itu baru nggih sepatu iso tuku sepatuku eman Pak, gak digawe Pak, dicangking. Tapi begitu nek sekolah baru digawe. Begitu kemudian teng langsung dicopot meneh. Melayu, weman, khawatir rusak, coba bayangin. Ya, anak sekarang melaku jarang kelihatan ndak sandalan itu Pak ya. Sandalan ini api-api, arek cilik ae sandalan ini semurup. Padahal anak kecil itu nggak tahu gaya apa nggak tahu. Sing kakean gaya wong tuane. Lalu kemudian apa berikutnya? Al-alata, melarat. Ri'a asya, mata pencaharian mereka itu adalah pengembala kambing. Bukan dia punya kambing, tapi adalah mengembalakan kambing orang. Lalu kemudian apa? Tiba-tiba yang tadinya melarat kayak begitu itu ya tatawaluna fil bunyan. Mereka itu tinggi-tinggian. Tatawala, tawala, yutawilu, ya. Tol itu artinya panjang. Jadi kalau itu vertikal itu adalah tinggi, tapi kalau itu horizontal adalah panjang. Ya. Lalu kemudian apa? Jadi mereka tinggi-tinggian fil bunyan dalam bangunan. Mendadak mereka sukses dan kemudian tinggi-tinggian bangunan. Kayak nenggene Dubai. Dulu Dubai itu nasibnya kayak sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi ini. Mereka komunitas masyarakat yang melarat dulu, Pak. Sekarang subhanallah. Al-Burj yaitu suatu bangunan yang tertinggi di dunia, ya, Al-Burj Khalifah. Nah, mari ini Arab Saudi ngetoni meneh. Ya, yaitu sing Kemendel itu, anak Salman itu. Begedut ya. Ya, itu kemudian itu alamat tanda-tanda apa, Pak? Kiamat itu. Nah, sudah begitu. Ya, jadi ya tatawaluna artinya ini menggunakan kata jamak, bukan apa namanya ya tatawalu, tapi ya tatawaluna, mereka berlomba-lomba tinggi-tinggian bangunan. Itu menunjukkan apa kelasnya. Omamu tingkat piro? Loro. Ketinggalan zaman bro. Iku 10 tahun yang lalu aku tingkat 2 itu. Ya. Rumahku, wah, bertingkat-tingkat. Ya. Tapi jarang kemudian bertanya, istrimu berapa, bro?
Padahal istri banyak itu juga menunjukkan kesuksesan. Langsung lemes bapak-bapak itu. Oke, berikutnya, gak usah ngenteni vaksin. Lalu kemudian apa? Setelah itu ya tatawaluna fil bunyan qala summan talaqa. Lalu kemudian begitu dijawab begitu oleh Nabi, lalu kemudian summan talaqa, kemudian dia tersebut itu pergi gitu aja. Seorang laki-laki tadi yang pakaiannya putih, yang rambutnya hitam tadi itu langsung pergi gitu aja. Lalu kemudian falabitu, kata Umar, falabitu maliyan. Kemudian aku tinggal di situ barang apa sesaat membicarakan tentang sapa mawong iku. Dahi takon, mari takon dijawab plus metu, Pak. Coba kalau dari sisi etika gimana? Tidak. Tapi pamit ada kode kepada Nabi. Kan tidak perlu pamit sampai murid-muridnya Nabi toh. Nah, jadi harus lihat tingkatan. Kalau dia itu murid orang parem, paham ya? Tapi kalau dia guru, boleh. Dia, sakmina ya, aku tak boleh. Udah. Nah, akhirnya kemudian begitu kemudian Umar bin Khattab karena terheran-heran para sahabat semuanya itu kemudian apa? Summa qala li, kemudian Nabi berkata kepadaku, kata Umar bin Khattab, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Apakah kamu tahu tentang orang yang bertanya tadi? Siapa itu? Jadi sahabat ngono iku yo gak kemeru itu. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Jadi aku mengatakan, kata Umar, Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Kenapa? Ya memang mereka gak tahu. Lewang saiki kan kakan gaya. Iya, kayaknya saya pernah tahu, padahal lu gak tahu-tahu. Dia. Jadi, apakah kamu tahu tentang orang yang bertanya itu? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa innahu Jibril. Yang tanya tadi itu adalah Jibril. Lewat dhewe ngomong, ya Rasul kok mboten ngendikan kait wau. Menawi ngoten kula tak salaman, kula tak selfie, kula tak tanda tangan. Wah, iku kira-kira tangane malaikat Jibril ora diculno iku. Dikandoli itu. Ya Allah. Untuk apa Jibril itu datang? Ternyata atakum, dia datang kepada kalian itu yu'allimukum, dia hendak mengajarkan kepada kalian dinakum, tentang agama kalian. Nah, strategi mengajar di antara lain adalah dengan lewat melemparkan pertanyaan. Paham ya? Melemparkan sebuah pertanyaan. Ada orang itu faham sudah, tapi kemudian untuk kemudian memahamkan murid-murid yang lain, dilemparkan pertanyaan supaya kemudian semuanya mendapatkan suatu penjelasan. Karena tidak setiap murid itu kemudian punya keberanian untuk bertanya. Karena gak takon malah gurune wis merasa muridnya faham. Wis mari sadaqallahul azim. Wis mari mulai gitu sudah. Tapi Jibril datang kepada kalian itu adalah dia dalam rangka mengajarkan kalian akan agama kalian. Maka bertanya tentang perkara yang pokok. Ya akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, dan kemudian akhbirni anis sa'ah. Itu perkara-perkara yang pokok itu. Nah, para jamaah sekalian, apa itu hikmah dari hadis ini? Yang pertama,
adalah ketika dalam suatu majelis ilmu, hendaklah kita ini dalam kondisi yang rapi untuk memberikan penghargaan kepada ilmu, sebagaimana Jibril itu datang dengan kerapian. Paham ya? Seger, rapi. Lalu kemudian yang kedua, itu adalah Jibril datang itu kemudian dekat dengan sumber ilmu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ngaji ojo atuh jarai. Maka saya itu bersyukur kalau di sini daripada yang di atas itu. Ya. Halo. Atas itu ngaji ngono. Jadi maksa gurune sing ndelok waduh gitu. Ya. Saya kalau ngaji kepada siapapun, pada Prof Romrawi ketika di rumahnya sama ustadz-ustadz yang lainnya itu, kami selalu di sampingnya. Saya itu selalu ngambil posisi di sampingnya. Ya. Kenapa? Karena hal itu akan lebih mudah untuk merekam terhadap gerak-geriknya, cara menerangkannya dan sebagainya itu. Dan selalu saya itu tidak pernah belajar itu duduk di belakang, nggak pernah. Pasti duduk di bagian depan. Kenapa? Yang pertama karena saya kecil, lek nenggene wono gak ketok. Ketentengan sing gede-gede. Maka saya itu memilih posisi samping guru. Pasti deket itu. Ya. Nah, jadi itu adalah untuk masalah ilmu. Kita harus ada penghargaan tentang ilmu. Dulu pernah saya terangkan ya tentang bagaimana orang itu menggapai ilmu. Sudah pernah? Enggak, lali berarti. Papan masa ambil masker ya? Lah iku mau wis eling ta iku mau. Insyaallah ya. Ya berarti orang yang cerdas memang. Jadi selevel apa? Imam Asy-Syafi'i. Kenapa kita itu ibadahnya legal juga. Jadi yang pertama itu dalam kitab Ta'limul Muta'allim dia. Jadi ada dalam kitab Ta'limul Muta'allim saya belajar kitab ini kelas 5 SD. Ya. Ini dan alhamdulillah sekarang itu di pesantren-pesantren, kalau di pesantren rata-rata kelas itu ngajar ta'lim muta'alim itu. Maka kemudian apa? Di sana ada kalimat ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika majmu'iha bi bayani. Kenapa saya hafal? Karena saya catat dulu itu. Ya. Jadi ingatlah bahwa orang itu tidak bisa mendapatkan ilmu kecuali 6 langkah. Ada 6 langkah yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menguasai ilmu. Pertama adalah dzuka'un. Dzuka'un. Apa itu dzuka'un? Cerdas. Halo? Sing nerangno luar biasa. Metodologinya luar biasa. Tapi sing diterangno tell me. Gak cerdas. Iku kira-kira piye itu?
Ya, sehingga ada orang itu gampang nerimo ilmu tapi gampang lali. Lah sampean kira-kira mlebu sing ndi iki? Jadi gampang paham tapi gampang lali. Gampang apal, gampang lali. Wapal, langsung. Wes model ibadah ono telu. Ning kene eling. Begitu dijak engkuk mangan lali wisan niku. Apa mau? Tapi kemudian ada orang tersebut itu adalah mudah paham, ada mudah hafal, tapi wangil lali. Buat tingkatan Imam Asy-Syafi'i itu. Tingkatannya orang-orang para mujtahid, Imam Hanafi, Imam Hambali, tingkat-tingkatan gitu itu. Ya. Kemudian yang ketiga itu wong iku wangel fahami. Diulang-ulangi baru paham atau angel hafali. Baru diulang sampai lecet itu baru apal. Tapi begitu apal langsung lali. Ada nggak begitu? Tapi yang keempat ini lumayan ini. Memang angel daya serapnya kudu diulang-ulang. Begitu diulang-ulang paham, apal, tapi begitu apal wangel lali. Lah sampean niku tingkat sing ndi kira-kira? Ya. Nah, orang yang dzukaun itu cerdas, modal utama itu mencari ilmu. Ya apa caranya cerdas itu? Pertama, ojo gagan turu. Yang kedua, jangan suka maksiat. Yang ketiga, ojo doyan wareg. Halo? Udahlah, tiga itulah dihindarin. Pencari ilmu itu kudu seneng luwe, poso. Pencari ilmu itu ya tirakat, gak kakean turu, ketul. Orang banyak tidur itu apalagi habis subuh turuan, mbok lemot itu. Apalagi habis sasar, tolong hindari ya. Tidur habis sasar itu hindari. Karena itu bisa kemudian berpenyakit gila. Lah kalau ya wis gak iso dicegah meneh ya apa meneh gitu ya. Nah, ternyata juga mengkonsumsi sesuatu yang terlalu kewecut sampai nenggen utak ngene kejute itu juga memperlambat kecerdasan. Nah, itu dzukaan pertama. Yang kedua, hirsun. Apa itu hirsun itu? Rakus dengan ilmu. Artinya apa? Dia tidak mencukupkan dengan satu guru. Nenggene omah buka kitabe. Mari ini nenggene laptop PDF yang menerangkan kitabnya apa namanya Imam An-Nawawi ku ya apa? Golek tenanan. Itu berarti rakus seorang itu dengan ilmu. Ada dua kerakusan yang harus kita miliki. Rakus dengan ilmu, yang kedua rakus dengan ibadah. Ya, itu terhormat itu, Pak. Rakus dengan dua hal ini terhormat itu. Yang kedua, wastibarun, istibar.
Kalau sabar itu ya sabar, tapi kalau istibar kudu nemen sabare. Aja ndang mari ngono lho. Ndang mari ngono arba'in nawawi ndang mari. Keterangane suwene. Ndak boleh. Karena penjabaran, makanya beberapa Imam Ahmad di dalam mensyarah daripada kitab Arba'in Nawawi itu luar biasa. Ya. Satu hadis itu beberapa lembar itu syarahnya. Artinya istibarun, nemen sabari, bukan cuman sabar. Harus sabar yang luar biasa. Yang berikutnya bulughah. Bulughah itu apa itu? Ya bulughah itu bondo. Ngaji. Quran ndak nggawa. Buku nggak nggawa. Pulpen ndak nggawa. Mari turu. Aku gak ngomong ngono. Ya. Terus ya apa iku iso dadi alim iku piye? Saya lihat ceritanya Gus Baha itu. Saya tuh ngikuti cerita beliau ketika mencari ilmu. Bagaimana Ustadz Adi Hidayat ketika mencari ilmu. Masya Allah, luar biasanya. Waktu itu ya, jadi medit untuk waktu tidur itu medit. Lewat dewe. Kait buka sing ngantuk. Ya, ini bulughah. Bulughah itu harus punya bondo ya. Jadi kalau anak-anak kita sukses di pesantren, lalu kemudian anak kita kirim uang untuk beli kitab ini ndak enak. Kok balak-balik tuku kitab iku wong jenenge wong tua anake gak kepingin pinter. Paham ya? Berbahagialah kalau kemudian anak itu bilang nanti beli kitab ini. Berbahagialah. Wis golek-golek paribasane utang-utang. Oke, lakukan kalau masalah itu. Sama sih ingat ceritanya Pak Najih Allah yarham ya, yang punya kelola Mina Laut ya. Itu saking kepingine ibunya nyekolakan itu sampai kemudian apa? Utang, Pak. Mari ini ya apa? Pawon ngerti ya pawon ya. Nah, pawonnya itu dijual ke orang. Wis iki iku tukuan ya. Gaya apa? Biayae sekolah anaknya, coba bayangin itu. Itu Pak Najib cerita itu sampai berebet meripate itu, Pak. Begitu pengorbanan orang tua yang kepingin anaknya sukses itu. Kudu bondo. Gitu. Ya. Lah kira-kira kalau ingin mendatangkan Ustadz Adi Hidayat ke sini biayanya besar nggak? Besar. Tapi oleh kan gede. Ya memang begitu. Kalau umpan kecil, iwake ya kecil. Tapi lek umpane sing dianuna bandeng, oleh apa? Kan gitu. Lek umpane ukuran cilik, dek ya bandeng kan itu ya. Karena yang ngomong ini itu adalah hobi mancing ini. Waduh, saya dulu tuh kalau sudah gak kena liburan langsung nih gini tambah, Pak. Ya, sudah wes.
Orang yang dipancingi tambaknya seneng karena apa? Wake mujair. Mujair di Pasuruan itu dulu dianggap perusak tambak. Tapi barang saiki wong podo nyemplungno mujair. Kalau dulu di Pasuruan dibuang itu, Pak. Pasuruan. Sampai ke suatu ketika begitu banyaknya tambak itu yang buang mujair itu sampai bangkai, Pak. Baunya itu dari tambak sana sampai kemudian ke arah selatan Pasuruan itu luar biasa. Biyen, Pak. Coba saiki. Mujair goleki wong. Apalagi yang kemudian pakai apa namanya? Yang jualan soto. Jualan soto itu kemudian digoreng lalu kemudian dibebek sama kerupuknya koyah. Wah, tambah nikmat itu. Sampai ngiler aku. Belum. Ya belum. Yang keempat apa? Apa tadi ini? Bondo ya. Bondo. Yang kelima sekarang wa irsyadu ustadzin. Kudu petunjuk ustad. Lawang sampean belajar nang ngene Google. Payah itu. Petunjuk ustad. Kudu ana gurune. Sehingga kemudian bahasanya kalau dalam masalah ilmu punya sanad. Sanadnya jelas itu. Saya ini, itu guru saya, guru Quran saya itu sanadnya jelas. Dari ini sampai kepada Rasulullah. Saya itu mencapai itu. Ya. Jadi enggak mangger golek guru enggak, Pak. Saya punya guru Al-Quran, membaca Al-Quran aja ada sekitar 15. Tidak cukup satu guru baca Al-Quran. Punya 15. Belum lagi yang qiraah dengan lagu itu. Belum. Ya. Lah terus ngajine piye, Ustaz? Ya golek guru memang. Ke rumah guru mencari. Lah sampean aku teko sampean kali teko ning gene-gene. Marine ora niat kan kebacut to. Dari irsyadu ustadzin, ada petunjuk dari guru, arahan dari guru. Kemudian maka kemudian guru yang memberikan petunjuk itu namanya mursyid. Apa? Jadi kalau dalam ilmu apa namanya? Ilmu thariqah itu mursyid gitu, yang memberikan arahan. Yang keenam itu adalah watulu zamani. Watulu zaman. Jadi memang tulu zaman itu membutuhkan waktu yang lama, ya. Ojo kepingin sak dek sak nyet langsung tidak bisa. Subhanallah, saya dulu itu ketika belajar bahasa, Pak, bahasa Arab ya, dari mulai kitab Jurmiyah itu khatam 3 kali saya. Pertama ngaji Jurmiyah pertama, wis harokate ku apa namanya terjemahnya ngarteni itu, kemudian tulisan asli kitabnya tenggelam. Kak patek ketok, sing ketok terjemahnya. Jadi guru misalkan al-kalamu utawi kalam iku lafdzun mufidun, macam-macam itu ya. Akhirnya kemudian apa? Jadi diterjemahkan, wakeh terjemahannya, sampai orang lain itu nggak bisa membaca kitab itu. Begitu kemudian mengulangi lagi Jurmiyah berikutnya, nah baru kemudian
terjemahannya yang tidak saya ingat aja saya terjemahkan. Itu sudah kurang 10% aja. Ya, 10%. Baru kemudian mengulang yang ketiga bi ghairi tarjamah. Tidak ada terjemahan iblis. Karena hafal, Pak. Jadi itu baru Jurmiyah. Terus Kailani, Maksud, Mutammimah. Dia. Lalu kemudian Alfiyah. Wah, kayak Pak rentetane itu. Ya. Banyak sekali. Belum lagi belajar ilmu hadis, mustalahul hadis. Kitab Baikuni. Banyak itu rentetannya. Perlu waktu yang panjang. Sekarang ini ya, Ustadz kitab ini saya itu kalau di rumah itu gak ada kitab aku. Dan kitab saya yang sudah ngaji-ngaji dulu itu iku nang ndi yo gak ngerti Pak pelayune iku. Ponaan datang lek tak gawe kitabean gawin. Lah lek wis mari insyaallah nyantol. Wis mari. Kok tuku sing anyar. Itu. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah tahapan-tahapan untuk mencari ilmu. Sekarang ada metodologi yang cepat. Begitu saya belajar sama Ustadz Muhajir Sultan, Allah yarham, itu belajar metodologi nahwu. Subhanallah, saya dikasih apa? Aqsarut thariq, jalan pintas untuk memahami kitab nahwu itu. Betul-betul pintas. Dan saya itu kemudian tidak percaya waktu itu. Masa Ustadz gini dok Ustadz? Gini deh. Sekarang kamu pilih kitab apa yang ada di ruang tamu ini? Wah, kitab tok Pak. Menurut ya Allah, ini aku. Kitab apa? Silakan. Boleh usul fikih Ustaz. Silakan. Ya. Begitu membaca, lo iya. Lo kok ringkes banget Ustaz? Iya, karena kamu sudah menjalani tahapan yang panjang yang ruwet itu. Begitu sekarang kamu menemukan ini, baru kemudian kamu bilang ini jalan pintas. Iya, ini jalan pintas. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan saya ngajari nahwu sekarang menggunakan jalan pintas itu. Nah, jadi ini artinya apa? Pola metodologi belajar mengajar itu ya begitu itu. Jadi metode itu sangat perlu. Tetapi apa? Juga perlu persiapan murid, persiapan guru di dalam menguasai metode itu. Paham ya? Ada metode bagus, buku bagus sekali, simple, tapi yang ngajar nggak nguasai, kira-kira bisa? Atau yang ngajar itu bagus orangnya, cakap, tapi yang dipakai itu adalah tidak metodologis. Cepat apa lama? Lama. Begitu juga yang menerangkan itu menguasai metode, ya, metodenya juga bagus, tapi yang diajar tell me. Gak cerdas, gak zuka dia. Zakiyun itu bisa zakiyun, zuka. Maka zaki, ada anak namanya zaki, itu artinya yang cerdas. Jadi gurunya juga menguasai, metodologinya harus juga bagus, muridnya juga siap itu. Nah, saya bangga di sini. Kenapa? Karena di sini saya anggap itu orangnya cerdas. Itu menunjukkan karena ketika belajar gak ada yang pakai kitab, gak pakai buku. Itu menunjukkan kecerdasannya. Sehingga saya bangga ngajar di sini.
Nah, jadi tentang apa namanya, tentang Islam, iman, ihsan, dia itu pokok ajaran Islam. Itu pokok ajaran Islam. Jadi kalau ada seorang yang mengatakan bahwa untuk Al-Quran ini kita nggak boleh menganggap Al-Quran itu finish. Jadi Al-Quran itu perlu suatu pemikiran-pemikiran, pembaruan. Orang itu adalah sama dengan menuduh bahwa Allah tersebut itu tidak menguasai, ya, tidak menguasai suatu zaman, di mana Al-Quran itu tidak bisa menjawab tantangan zaman. Paham ya? Nah, itu yang dilontarkan anak-anak jaringan Islam liberal itu model begitu itu. Kayak Cak Ulil itu podo ae gitu itu. Itu modelnya begitu. Sehingga kalau saya lihat cara berbicaranya, ya munafik lah kan saya katakan itu. Jadi orang iso tegas ngene ae. Islam itu sajane salah apa enggak sih? Ngono ae. Ya. Lek agama kabeh ku bener ya. Saiki sampean agama kono ae. Agama Islam jarene bener kan gitu toh. Tapi kan mulek lagi ditakoni. Ya. Kita di dalam beragama itu tidak sebagaimana orang itu memakai baju, katanya itu. Ya. Karena agama itu jarene wong-wong Jawa ageman. Ya. Ageman itu kan pakaian kan itu toh. Lele ageman ileke rusak terus dicampakkan gitu. Beda, paham ya? Jadi agama kalau memang dia ngomongnya begitu. Orang beragama tidak sebagaimana orang memakai baju terus ini itu harus membutuhkan adaptasi yang begitu lama. Loh ya, saiki sudah ikut sampean nang ngene kono adaptasi, tapi kan itu bener toh? Bener, wis agama Kristen ae ben sampean ndak ngerusui. Karena orang-orang jil itu selalu ngerusui Islam, tidak pernah ngerusui mereka. Ya, artinya orang-orang kalau betul-betul beriman, aman tuh apa namanya? Kau beriman itu adalah antuk minabillahi wa malaikati wa kutubi. Kalau memang demikian, mereka itu adalah sangat apa namanya? Mengimani terhadap kesakralan Al-Qur'an itu. Ya. Lalu kemudian ada mengatakan Quran itu tidak sebagaimana di Bible. Itu kisah-kisahnya itu adalah tidak lengkap. Maka orang-orang yang kemudian memahami Quran, iku kudu maca Bible iku supaya kemudian kisah-kisahnya bisa lengkap. Iki kocel wong iki. Ya. Lalu kemudian saya kalau lihat orang-orang jil gitu, dia kadang ya Allah, ya apa ya? Jadi mereka itu berpikir bahwa peradaban Barat sekarang itu adalah peradaban yang maju dan kemudian orang Islam itu harus berkiblat kepada Barat. Jadi dianggap bahwa Al-Quran itu adalah menghambat sebuah kemajuan. Nah itu. Nah ini adalah tentang kiamat. Tentang tanda-tandanya kiamat itu, tentang tanda-tandanya kiamat ada banyak. Paling tidak di samping tadi itu, nanti kemudian adalah ketika apa? Ketika orang-orang alim pada tercerabut, ya. Karena Allah itu mencabut ilmu itu adalah biqabdil ulama, yaitu dengan mencabut orang-orang yang alim.
Sehingga kalau sudah orang-orang alim itu sudah dicabut, sehingga tidak ada yang tersisa. Yang tersisa itu adalah orang-orang yang bodoh. Lalu kemudian orang-orang yang bodoh itu modalnya cuman delok YouTube, modalnya cuman delok Google, lalu kemudian berfatwa. Ya. Lalu kemudian mereka berfatwa itu juhalan dengan atas dasar kebodohannya, lalu kemudian fatwanya itu dhallu wa adallu. Ya, mereka sesat dan menyesatkan. Itu yang terjadi. Kira-kira saat ini gimana? Nyata banget itu. Ya, ngapunten, kemarin itu hari apa namanya? Hari Selasa. Hari Selasa itu saya memang kepingin menjelajahi teman-teman ngaji saya dulu. Saya telusuri saiki nang di, terutama yang alim-alim, Mbak. Saya tuh tahu kakak kelas saya itu yang alim-alim di sini apa ini. Saya tanya pada ponaan, leh apa namanya cak sencak jaza iku neng di omai. Neng gene becilek ngerti nggak nomor HP ini? Saya tak takokno anu adike. Iya, aku ngene nomor endi? Apa lek sing ngomong udah ketemu adiknya diberi nomor kakaknya. Tak parah nih, Pak, orangnya alim. Saya itu untuk menerjemahkan translate dari bahasa Arab ke Indonesia, saya belajar sama beliau. Karena saya dulu kalau apa namanya menerjemahkan ke bahasa Jawa kan gitu dah. Alhamdulillah utai sekai puji lillahi ku kagungan ya Allah Rabbi kang mengerani al alamin ing wong kang alam kabeh. Kan gitu dulu. Begitu kemudian ditranslate ke Indonesia rada wangel saya dulu itu. Saya belajar sama Cak, ya apa sih nerjemahno nang ngene bahasa Indonesia Cak gitu. Akhirnya beberapa hari ngene tok lho Dik, gampang kok. Wes iso nerjemahno Jawa gampang. Iya, aku iku ning ngene bahasa Indonesia kangelan ya. Begitu saya kuliah dulu itu saya harus belajar sama beliau dulu. Ya alhamdulillah begitu tahu ya wes. Dah. Jadi orang yang alim seperti beliau itu saya katakan itu masih innalillah. Kenapa? Kok ledakan di obong-obongannya. Masih gitu. Duh, pas saya mau lihat ini dong. Ya. Apa yang saya katakan? Loh, orang yang semacam ini itu adalah tidak ada orang tahu sekitarnya. Loh, Cak, sampean ya apa? Ning gene gak ngajar. Ya enggak. Tapi aku sakjane ngempet aku. Ngempet. Tapi bener Gus Bahak iku. Wong alim iku kudu ngomong alim. Paham ya? Kayak dene dokter kudu masang plakat. Dokter boleh enggak Pak gitu, Pak? Boleh. Supaya orang tidak salah di dalam bertanya tentang ilmu. Oh, mari ini omahku tak anu apa jenenge tak kayak tulisan itu konsultan. Karena sing dukun masang plakat gitu, masa sing kene gak masang itu ya. Daripada nang ngene dukun lebih baik nang ngene ustaz kan itu toh. Konsultan keluarga, oh gitu, keluarga bahagia. Tapi konsultan menikah lebih dari satu. Jadi di antara lain tandanya tadi itu ya, hilangnya ulama. Yang berikutnya itu adalah sudah lepasnya, tercerabutnya kasih sayang. Sekarang sudah wong mentolo-mentolo, Pak. Sing polisi ya mentolo ambek. Polisi itu kan pengatur lalu lintas. Sekarang bukan pengatur
dia jalan lalu lintas, tapi pengintai pengguna jalan. Sehingga kemudian kesalahanmu adalah rezeki untukku. Gitu. Jadi lah wong apa salah itu alhamdulillah rezeki. Iku sing polisi sing gak kena. Ya. Tapi polisi sing kena iku ono apa? Polisi tidur. Ya. Jadi itu kemudian hilangnya tercarabutnya. Nanti saya kemarin itu saya terkejut Pak ketika hari Selasa itu panasnya luar biasa. Kata orang yang mengukur itu sampai 40-42 derajat itu ya. Saya pantas ketika sholat di Manarul di Bangil itu zuhur itu. Ya Allah, arepe metu arepe kepengin mangan wawang-awangen Pak. Apa maneh neng gene apa jenenge kene wang-awangen itu. Akhirnya kemudian apa? Saya berpikir itu ya apa ya ketika dukhon nanti kayak apa ya? Paham ya? Karena diantara tanda masuknya wilayah-wilayah kiamat itu nanti dukhon itu. Ngene panas ndanio nanti dukhon itu, dan itu rata seluruh wilayah sehingga jejaring internet itu hancur semuanya, sudah hancur semuanya, perangkat yang dari besi sudah buyar semuanya, sehingga kemudian nanti kalaupun perang itu sudah nggak main dor-doran itu semuanya. Mobil sampean wis gak iso mlaku. Kenapa? Bahan bakarnya sudah habis. Listrik sekarang itu diandalkan nanti sudah nggak ada lagi. Waduh Ustaz, arepe tuku mobil listrik Ustaz, wis tuku wae saiki. Kan ndak apa-apa toh. Tuku. Engko perkara engko wancine ya wis, kan gitu toh. Sudah. Waduh Ustaz, arepe rabi meneh kok kiamat. Iya, apa kaitannya nikah sama kiamat? Ya. Lalu kemudian juga nanti ada ketika ada matahari yang terbit dari tempat tenggelamnya. Nah, itu diantara lain. Tapi itu masih belum itu. Jadi nanti itu adalah Dajjal. Tapi sekarang sudah ada dajjal kecil kan? Udah. Pion-pionnya itu sudah muncul. Di antara lain adalah yang mengatakan bahwa tidak ada dalil yang mengatakan bahwa Allah itu ada dalam Quran itu. Halo? Ya itulah. Demikian jam 09.00 kurang telu. Kalaupun ada pertanyaan, saya batasi satu aja. Tapi wong sakmene satu-satu sakarpe. Nah, monggo silakan. Ya, kembali ke ibadah yang transaksional tadi Ustaz. Kan waktu kita dari wirid zikir itu kan dihitung kan Ustaz? Ya. Jadi begini. Dalam bahasa usul dia, dalam bahasa fikih itu sesuatu yang yang diikat, yang muqayyad dia itu tidak usah dilepas. Sesuatu yang lepas jangan diikat. Bahasanya gini, kalau Nabi itu adalah habis sholat fardu lalu kemudian mengikat jumlah zikir kita, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan sebagainya, itu jangan dilepas.
Karena itu sesuatu yang diikat. Tapi sesuatu yang dilepas jangan diikat. Maka kemudian berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wis gak usah dihitung. Paham ya? Ya sudah itu. Itu khusus untuk habis salat saja ya. Iya. Sampai maca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, lepasan itu sudah. Istighfar lepasan itu sudah. Kaya awak dhewe gak kakan dosa ae. Wong Nabi sehari 70 hingga 100 kali. Awak dhewe sak jam iku luwih 100 kesalahan awak dhewe dosane. Ya. Jadi itu apa namanya, hal yang diikat jangan dilepas, apa yang dilepas jangan diikat. Azan kan diikat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu jangan dilepas. Wis iku takbire mosok ping loro, wong gak anu wis ping 8 ae. Ayo gawen ngono. Itu sudah diikat. Hal yang apa namanya diikat jangan dilepas. Jadi artinya apa? Kita sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, ada lagi? Silakan. Dah, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.